Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mohon tuntunan-Mu supaya pujian dan penyembahan kami siang hari ini memperkenan hati-Mu. Roh Kudus, sucikan hati kami, pikiran kami juga para pemirsa, kuduskan mereka di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita membawa pujian penyembahan kita memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap hidup kita, supaya pujian penyembahan kita boleh diterima menjadi pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, ajar kami beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu dikenapi. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, ajar kami beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu dikenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, ajar kami beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan, agar semua
semua rencanamu dikenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Dengan lembut sama-sama katakan, mulialah namamu Tuhan. Yes Lord. Dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Angkat tangan mungkin sama-sama katakan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Mari menyembah namanya. Haleluya.
kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya Bapa, Haleluya. kami sembah, kami sembah, Haleluya. kami sembah. Kami Haleluya. Kami puji namamu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa. Kami percaya kepadamu. Kami sembah. Kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, kami sembah. Bapa, aku datang menyembahmu, Yesus Tuhan. Haleluya. Aku puji namamu, aku sembah namamu. Haleluya. Kami bersyukur buat siang hari ini. Kami percaya setiap kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Itu semua hanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada siang hari ini kami persembahkan seluruh pujian penyembahan kami. Dan kami percaya pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hatimu ya Bapa. Kami percaya mujizat terjadi di dalam hidup kami, kelepasan, kesembuhan, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani Tuhan curahkan kepada setiap kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kami duduk diam di hadirat Tuhan, disitulah terletak kekuatan kami. Disitulah kami akan diberikan kekuatan yang baru, sehingga apapun masalah pergumulan kami, semuanya kami yakin dan percaya dapat kami tanggung, dapat kami selesaikan, dan kami menjadi seorang yang menjadi lebih daripada pemenang di atas segala permasalahan dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menguatkan, mengubahkan hidup setiap kami. Firman-Mu menjadi pedoman dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, biar firman ini memberi kekuatan bagi kami semua, menyegarkan rohani kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Selamat bertemu kembali saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini pembacaan kita ada di Lukas pasal 13, 14 dan 15. Injil Lukas pasal 13, 14 dan 15. Nah, kita merenungkan di dalam Lukas 13 ayat 18. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Tuhan, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya?
Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Tuhan? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir semuanya. Di sini ada 2 perumpamaan kerajaan Tuhan. Yang satu, kerajaan Tuhan itu seperti biji sesawi, benih, ya. Dan yang satu lagi, kerajaan Tuhan diumpamakan seperti ragi. Biji sesawi itu atau benih sesawi itu ditaburkan, ditanam di kebun, kemudian biji itu akan tumbuh menjadi pohon, dan kemudian burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi perumpamaan pertama ini mengajarkan kepada kita hal kerajaan surga itu seperti benih. Memang di perumpamaan yang lain Tuhan juga mengumpamakan kerajaan surga itu seperti benih yang harus ditanam. Dan tentunya butuh proses waktu untuk menunggu sampai benih itu tumbuh. Sebagaimana di Matius 13, benih itu jangan sampai dicuri oleh burung, benih itu jangan sampai ditaburkan di tanah yang bersemak duri dan sebagainya. Tapi di sini benih itu ditanam di tanah yang baik sehingga tumbuh, dan kemudian burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Artinya, kalau firman itu tertanam di hati kita, kemudian kita bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih, maka menjadi satu berkat bagi orang lain. Burung-burung ya bersarang, artinya menjadi tempat perteduhan, menjadi tempat yang dimana burung itu bisa mendapatkan pengayoman. Ini artinya setiap anak Tuhan yang firman-Nya itu tertanam di dalam hati, kemudian bertumbuh, maka anak Tuhan itu akan menjadi tempat pengayoman. Anak Tuhan itu akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa apabila firman Tuhan itu bekerja di dalam diri kita, maka firman Tuhan itu terlihat dampaknya. Sama seperti Tuhan mengatakan kita adalah pelita, terlihat dampaknya bagi orang luar, bagi lingkungan di sekitar kita, bagi keluarga kita. Dan yang kedua dikatakan firman Tuhan itu seperti ragi yang diambil seorang, kemudian diadukkan ke dalam 3 sukat tepung dan kamir semuanya. Kalau tadi firman Tuhan itu seperti benih yang terlihat dari luar, maka di perumpamaan kedua ini firman Tuhan itu dia bekerja apabila ditanam di hati kita. Dia tidak nampak dari luar, dalam arti kata dia tidak terlihat perubahannya dari luar, tetapi dia bekerjanya ke dalam. Sama seperti ragi itu bekerjanya ke dalam. Tidak terlihat. Kalau kita melihat orang membuat roti dikasih ragi, kita tidak tahu bagaimana kerjanya. Ya hanya tahu-tahu akhirnya roti itu bisa menggembung. Artinya pekerjaan firman Tuhan itu bekerja dari dalam, kemudian mengubah diri kita. Nah ini tentunya butuh waktu yang lama untuk melihat apakah seseorang itu diubah oleh firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan itu seperti biji sesawi, benih sesawi itu berbicara tentang pekerjaan firman Tuhan yang mengubah
luar kita sehingga menjadi dampak bagi orang sekeliling kita. Maka firman Tuhan yang dikatakan seperti ragi itu bekerjanya senyap, bekerjanya tidak terlihat. Perubahan karakter kita itu tidak terlihat. Itu butuh waktu yang lama. Tadinya egois menjadi tidak egois, tidak empati menjadi orang yang berempati, tidak sabar menjadi sabar, tidak mengasihi menjadi mengasihi. Itu pekerjaan yang tidak bisa dilihat dalam setahun 2 tahun, kadang-kadang bertahun-tahun, maka nantinya akan terlihat. Pada intinya kerajaan Tuhan atau firman Tuhan itu bekerja, terlihat atau tidak terlihat, firman Tuhan itu akan terus bekerja. Ya saudaraku, dia akan membawa dampak keluar, yaitu menjadi berkat bagi orang-orang, tempat mengayomi orang-orang, atau ke dalam dia akan mengubah karakter kita, hidup kita akan diubah terus sehingga yang tampak keluar bagus, yang ke dalam juga bagus. Bukankah kalau di dunia ini seringkali yang tampak keluarnya bagus tetapi yang ke dalamnya tidak bagus. Firman Tuhan mengajarkan, firman Tuhan berdampak keluar maupun ke dalam. Dalamnya diobahkan, dalamnya diperbarui, maka keluarnya akan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Saya harapkan saudara semua bisa berdampak bagi orang luar, tetapi juga berubah dari hari ke hari. Mari kita berdoa-doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas, hiduplah berdampak bagi lingkunganmu, teman-teman sekerjamu, dan juga berubahlah sehingga anak cucumu melihat, merasakan perubahanmu itu. Berkat ini aku minta di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus aku pohonkan doa berkat ini. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini menara doa hari ini. Sampai jumpa esok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye.